Asingnya Islam di akhir zaman. Disebutkan Nabi dalam hadis, bada'al Islamu ghariban wa sayudu kama bada'al ghariban fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam itu awalnya asing. Ya, waktu Nabi Muhammad mendakwakan Islam itu asing. Dianggap asing oleh orang-orang kafir Quraisy. Berapa tahun Nabi berdakwah, dianggap asing. Setelah itu, setelah Nabi berhasil mendakwakan Islam itu maju, berkembang, dan akhirnya di akhir zaman Islam itu akan kembali asing. Maksudnya Islam yang asing itu adalah sunnah, Islam yang sesuai dengan sunnah, Islam yang masih asli, yang seperti yang dibawa Nabi, bukan Islam yang sudah tercampur oleh syirik dan bid'ah. Karena kalau Islam yang tidak asli, yang telah bercampur oleh syirik, bid'ah dan maksiat, segala fitnah subhat dan syahwatnya, maka Islam itu mayoritas sekarang di dunia. Tetapi bukan Islam yang murni seperti yang dibawakan oleh Nabi. Makanya yang dikatakan asing itu adalah Islam yang murni, Islam yang masih sesuai dengan bawa Nabi, tanpa noda syirik, tanpa noda bid'ah, tanpa fitnah subhat dan fitnah syahwat. Jadi orang-orang yang menegakkan Islam yang murni tadi, kembali kepada sunnah yang murni dibawa Nabi seperti Islam yang di awal, mereka akan diasingkan, akan dianggap asing, karena dianggap Islam yang baru, karena mereka tidak memahami awal Islam yang asli tadi. Mereka hanya mendapatkan Islam yang sudah oplosan, tercampur oleh syirik, tercampur oleh noda bid'ah, tercampur oleh maksiat yang dihalalkan. Begitulah Islam. Makanya untuk orang yang betul-betul mencari hidayah, ingin beragama dengan benar, ya harus kembali kepada sumber Islam yang murni. Mana Islam yang asli, Islam yang murni? Makanya disebutkan Nabi pada hadis 73 golongan, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Dan disebutkan juga dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ittiba kepadaku, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jalan yang murni tadi, jalan Islam yang murni itu adalah mengikuti ittiba kepada Nabi dalam beragama, mengikuti Nabi sesuai dengan syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan yang membawa Islam. Bagaimana cara berislam dengan benar, Nabi yang mengajarkan kita bagaimana aplikasi Islam yang benar. Jadi Nabi itu disebutkan juga, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik itu terutamanya tentu dalam beragama, dalam akidah, dalam manhaj, dan tentu dalam akhlak dan muamalah juga. Tentu yang diutamakan itu adalah dalam masalah akidah tauhid, bertauhid dengan benar, tidak berbuat syirik. Kemudian dalam manhaj ibadah, ittiba syariat, mengikuti syariat tanpa berbuat bid'ah. Karena disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, karena siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Dan Allah pun meridai orang-orang yang mengikuti manhajnya para sahabat. Jadi kunci keridhaan Allah dengan mengikuti para sahabat. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu was-sabiquna wal awwalun, itu orang-orang pertama masuk Islam dari muhajirin wal ansar. Allah redha kepada mereka. Walladzina tabauhum, orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, Allah redha kepada mereka. Jadi muhajirin dan ansar itu adalah orang yang diridai Allah, dan kemudian disambung dengan orang-orang yang mau mengikuti mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan, dengan ihsan, dengan baik dan benar, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Mereka redha kepada Allah maksudnya mereka redha kepada syariat Allah, redha mengikuti ittiba kepada Rasulullah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, apalagi berbuat maksiat yang dihalalkan. Jadi sekarang standarisasi kebenaran itu bukan ada pada kuantitas, tapi pada kualitas. Jadi jangan memandang ramainya yang berbuat, tapi tengok apakah itu sesuai dengan perintah syariat, apakah itu sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam ibadah itu adalah yang ditanya adalah dalil. Kalau tidak ada dalil,
berarti itu tidak boleh dibuat. Ibadah itu tegak di atas perintah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa barang siapa melakukan amal tidak ada perintah dari kami tertolak. Raddun tertolak, tidak diterima. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bahagia, jadilah orang yang asing tapi asing di atas kebenaran. Karena di zaman fitnah ini terjadilah fitnah subhat. Fitnah subhat itu adalah fitnah karena kejahilan. Mereka tidak tahu mana yang benar mana yang salah karena tidak mau merujuk kepada sumber ilmu tadi. Sumber ilmu yang benar itu dalil syariat. Jadi hukum itu terbalik, yang sunnah jadi bid'ah, yang syirik jadi tauhid, yang amal soleh menjadi maksiat. Jadi dilawan dengan ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan dalil. Yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu adalah fitnah karena mengikuti buruknya hawa nafsu, karena pengaruh dari zaman yang pengaruh dari budaya zaman, apalagi pengaruh dari orang-orang kafir, tasabuh kepada orang kafir. Karena lemahnya ilmu, lemahnya iman, ini jatuh kepada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Disitulah makanya Islam yang murni itu akan menjadi asing, karena manusia itu jahil dan mengikuti buruknya hawa nafsu. Dan orang yang mau mengikuti ilmu dan iman itu hanya sedikit. Dia orang yang sedikit itulah orang yang akan dijamin bahagia. Dan Nabi patu balil ghorba, maka bahagialah orang-orang yang asing di atas kebenaran, bukan asing dalam nyeleneh. Jadi masa asing di sini asing dalam ingin mengikuti kebenaran, asing dalam mengamalkan kebenaran, asing dalam mendakwahkan kebenaran dan bersabar di atasnya. Itulah mereka orang-orang yang bahagia. Patu balil ghorba, maka bahagialah orang-orang yang asing di atas kebenaran.